Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam suci wa dzurriyyatihi wa sarihi wa ibadihi ajma'in. Lahum al-Fatihah. Semua mu'allif hadal kitab wa musul hadal ma'had faman istama'a bihadal kitab lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyastaka lan yento siwakan sapa man ardon ing dalem malangi untu. Jadi ini kalau kita melakukan siwak sesuai dengan anjuran hadis ke arah melintangnya gigi, bukan ke arah atas, tapi ke arah samping kiri kanan. Ai fi ardil asnani, tegese ing dalem malangi untu, zahiriha nyatane njobone asnan, wa batiniha lan jerone asnan. Jadi semua dari sisi yang luar, kemudian juga dari sisi yang dalam. Li hadisin krono hadis mursalin kang mursal apa hadis fihi ing dalam pertelane fi ardil asnan ila akhirih. Jadi dasarnya hadis kalau kita mau bersiwak berarti arahnya dari dalam keluar, kemudian dari sisi yang luar berpindah ke sisi yang dalam, kiri kanan, gitu terus seterusnya. Wa yukrahu lan den makruhaken apa siwak tulan ing dalem arah dawane. Jadi ini makruh hukumnya kalau kita bersiwak sesuai dengan arahnya gigi. Beda kalau kedokteran kita mau melakukan sikatan, itu dianjurkan ke arah tulan. Tapi kalau siwak ini ardon, punya alasan tersendiri. Lianahu krana teman sunai tulan iku qad yudmi, terkadang ngetokaken apa tulan alisata ing gusi wa yufsiduha lan ngrusak apa tulan ing lisah. Ini alasannya karena dengan siwak itu bisa mengeluarkan darah, bahkan bisa merusakkan gusi. Jadi harus dari arah luar ke arah dalam. Illa fil lisani, ini pengecualian. Illa fil lisani angin ing dalem lisan ilat. Lekne ilat, kalau ilat fayusannu mongko den sunataken fihi ing dalem lisan tulan ing dalem arah dawane. Jadi kalau kita melakukan siwakan untuk lidah itu yang disunatkan malah dari arah ke dalam. Jadi panjangnya lidah. Kalau yang gigi arah melintang bukan arah membujurnya. Kemudian kalau lidah dari arah melintangnya, arah membujurnya, jadi yang panjang. Zahiriha li hadisin fihi, li hadisin krono hadis fihi ing dalam lesan. Ini juga berdasarkan hadis. Wa yukrahu lan den makrahaken apa siwakan bimibrodin kelawan kikir. Ini seandainya ada yang melakukan demikian boleh, tapi hukumnya makruh kalau kita menggunakan kikir. Misalnya kikir untuk menghaluskan besi atau yang lain itu.
Berarti juga termasuk dimakruhkan kalau menggunakan amplas. Karena itu sejenis dengan mibroh. Wa ma'al karohati lan sartane hukum makruh. Yahsulu hasil lahu kedeman apa aslu sunnati asale sunat. Walaupun demikian tetap mendapat kesunatan. Jadi mendapat hukum makruh karena alat yang digunakan itu tidak sesuai, dan juga tetap mendapat kesunatan karena sudah melakukan pekerjaan siwak. Wa yusannu lan den sunataken apa kaunuhu anane siwakan iku bilyadi kelawan tangan al-yumna kang tengen apa yad, kemudian cara melakukannya yang digunakan dengan tangan kanan. Wa ingkana senajan ono apa siwak iku li izalati taghayyuri krana ngilangaken owahe cangkem, walaupun tujuan bersiwak itu menghilangkan bau mulut. Padahal pada umumnya kalau kita menghilangkan sesuatu yang tidak disukai dengan tangan kiri, tapi ini tetap disunatkan memakai tangan kanan. Lianal yada, ini alasannya. Lianal yada krana temen tangan iku latu basiruhu ora nandangi apa yad ing izalatut taghayyur. Itu alasannya. Tangan hanya memegang alat untuk menghilangkan, tidak yang menghilangkan. Wa yabda'a lan yanto ngawiti sapa man bijanibi famihi kelawan arah cangkeman al-aimani kang tengen opo fam. Ini juga disunatkan. Tadi menggunakan tangan kanan sunat, kemudian dimulai siwakannya dengan mulut yang arah kanan. Jadi dengan tangan kanan kita masukkan ke samping al-aiman. Wa yudhibu lan nglakokaken sapa man ilal wasati maring tengah, kemudian siwak tersebut kita jalankan ke arah tengah, maksudnya arah tengahnya gusi. Jadi dari dalam kita jalankan keluar. Summal aisari mongko nuli kiwa. Wa yudhibu lan nglakokaken sapa man ilaihi maring wasat. Demikian pula kalau yang kanan sudah selesai, kita berpindah ke bagian gigi yang kiri, arahnya juga sama, dari dalam kita tarik ke luar. Wa yustahabbu lan den sunataken apa ayudahina. Pembahasan masalah siwak sudah selesai, jadi caranya menggunakan tangan kanan tadi. Kemudian gigi yang kita siwaki tidak ke arah atas tapi ke arah samping. Dimulai dari sisi kanan yang luar, kemudian sisi kanan yang dalam, ganti sisi kiri yang luar, dan sisi kanan yang sisi kiri yang dalam, kemudian lidah. Kalau lidah arahnya membujur, itu cara bersiwak. Wa yustahabbu lan den sunataken apa aidahina yen to lenganan sapa man. Karena ini yang dibahas qilqah, perbuatan sehari-hari yang perlu dikerjakan, juga mendapat kesunatan. Memakai minyak itu juga mendapat kesunatan. Jadi biar rambutnya bagus, iban kelawan let-let. Maksudnya cara memakainya minyak itu dengan tempo waktu yang ada senggangnya, tidak setiap hari terus, tidak. Misalnya sehari, kemudian besoknya tidak memakai, besoknya memakai lagi, atau 2 hari sekali misalnya. Waktan tegese ing dalam waktu suci ba'da waktin ing dalam sause waktu kang weneh. Jadi dilihat keadaannya, karena pada umumnya rambut itu berbeda cara perawatannya. Ada yang
jenisnya kering, ada yang jenisnya basah. Kalau yang kering mungkin sering memakai minyak lebih bagus, beda dengan yang sifatnya tetap kelihatan lembab. Wa yaktahilah lan sunat yen to celakan sapa man witron kelawan ganjil. Demikian pula juga disunatkan salasatan tegese kelawan ping telu fil aini ing dalem mripat. Al yumna kang tengen apa ain, summa salasatan mongko nuli ping telu fil yusra ing dalem mripat kang kiwa. Itu pengertian witron. 3 kali memakai celak misalnya. Untuk yang kanan jadi mengoleskannya 3 kali, kemudian mata yang kiri juga diolesi dengan celak sebanyak 3 kali. Ini mutlak untuk laki-laki ataupun perempuan. Jadi laki-laki pakai celak tidak apa-apa. Misalnya celak ismit yang hitam itu malah bagus, bisa mengobati mata. Itu menurut hadis juga. Wayakuso lan sunat yento ngetok sapa man asariba ing bringos. Niki kalau punya bringos kumis itu dipotong juga. Kata tabayana sehingga pertelo apa humratus safati abang-abange lambe. Batasannya cara memotong kumis itu sampai merah-merahnya bibir itu kelihatan, berarti di atas bibir. Bayanan klan pertelo dohiron kang dohir opo bayan, bahkan dikuatkan tampaknya itu tampak yang jelas. Jadi kalau orang perempuan kan biasanya memakai bibir, batas bibir yang atas merah-merah, atasnya merah-merah itulah yang dipotong oleh kaum laki-laki apabila memiliki kumis. Wala yazidu lan ora nambahi sapa man ala dzalika ing atase mengkono-mengkono tabayana khumratas safah. Jadi dijelaskan di sini tidak lebih pendek dari itu. Yang pas sejajar dengan bagian bibir yang paling atas. Makanya wala yazidu ala dzalik. Wa hadza utawi ikilah hatta tabayyana iku al muradu perkara kang den karepaken bi ikhfa'is sawaribi kelawan mangun bringos. Pengertian hatta tabayyana khumratus safah itu diistilahkan dengan ikhfa'us sawarib, membentuk kumis. Jadi kumisnya dibentuk di atasnya bibir, jangan sampai ke bawah. Nanti kalau minum kopi, kopinya nyangkut. Al-waridi kang tumeka apa ikhfa'us sawarib fil hadisi ing dalam hadis. Kama keterangan kala kang dawuh sapa An-Nawawi, Imam Nawawi. Jadi semua ada penjelasan-penjelasan yang kuat. Wahtaro lan milih sapa ba'dul mutaakhirina. Setengah ulama kang akhir-akhir anna halqahu ing temen sedune nyukur sarip iku sunatun sunat. Tadi disebutkan kalau kumis itu istilahnya qasun, dipotong. Tapi di sini sebagian ulama mutaakhir menjelaskan bahwa mencukur kumis itu juga disunatkan, halqah bukan qasun. Aidon kalih maneh li hadisin krana hadis fihi ing dalem halqun. Jadi ada 2 qaul. Yang pertama mengikuti pendapat yang memotong kumis, kemudian yang kedua pendapat yang mencukur kumis. Jadi kumisnya habis kalau
khalqun. Wa yuqdimah lan sunat